Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul lagi di lanjutan perkuliahan mata kuliah hukum dagang. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, memohon maaf karena di pertemuan kali ini saya tidak bisa hadir dikarenakan saya menghadiri sebuah munas masih di Jakarta yang bertepatan pada hari Selasa ini. Tapi tidak menyurutkan saya untuk bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab atas ketidakhadiran saya dengan menyampaikan perkuliahan ini secara rekaman. Tapi tidak akan mengurangi dari esensi perkuliahan kita. Oke. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas, kita langsung saja ya. Sebelum kita memulai jalannya perkuliahan ini, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sekarang bahasan tentang badan usaha yang tidak berbadan hukum. Kalau kemarin kita sudah membahas badan usaha yang berbadan hukum, di antaranya perusahaan terbatas, PT, dan lain-lain. Maka sekarang kita akan membahas tentang badan usaha yang tidak berbadan hukum. Gitu ya. Langsung saja. Yang pertama ada perusahaan perorangan. Bahwa perusahaan perorangan adalah usaha yang didirikan oleh seorang pengusaha. Ingat, seorang, artinya satu orang ya. Perusahaan perseorangan memiliki atau dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab terhadap semua risiko dan aktivitas perusahaannya. Ini menurut John Supriyatno. Lalu, perusahaan perorangan seringkali disebut juga usaha milik sendiri atau usaha individu. Di antaranya teman-teman semua sudah ada yang memulai usahanya, usaha kecil, UMKM, dan lain-lain. Nah, itu menjadikan perusahaan perorangan, baik itu besar maupun kecil. Tidak dilihat besar dan kecilnya, tetapi dilihat berapa orang yang ada di sananya. Kalau misalkan perorangan, ya perorangan, satu orang berarti gitu ya. Lalu, karakteristik perusahaan perorangan. Ini ada karakternya teman-teman semua. Yang pertama ada sifat proprietorship. Lalu juga ada bentuk legal yang sederhana, biasanya nih hanya menyertakan izin usaha bukan izin usaha apa ya namanya, surat suket SU biasanya, surat SKU biasanya kalau di desa gitu. Ada surat keterangan usaha gitu. Kalau misalkan ingin meminjam biasanya ke meminjam kur, minjam dan pendanaan biasanya diminta SKU. Pajaknya individu. Individu ya tetap. Lalu kepemilikan dan kendali penuh. Artinya kepemilikannya, modalnya dan kendali penuhnya ada di si orang tersebut. Yang disebut sifat proprietorship, artinya pemilik perusahaan perorangan adalah satu-satunya pemilik yang bertanggung jawab atas usahanya tersebut. Jadi usahanya tersebut dialah yang penanggung jawabnya, dialah pemiliknya. Gitu. Lalu bentuk legal yang sederhana, perusahaan perorangan tidak memerlukan prosedur hukum yang rumit untuk mendirikan. Biasanya tuh kan cukup mendaftar usaha dan mempunyai lisensi jika diperlukan. Gitu kan. Ini adalah perusahaan perseorangan. Pajak individu, pemasukan dan keuntungan dari perusahaan perorangan dikenakan pajak sebagai pendapatan individu pemilik. Artinya di sini pajak perorangan ya, gitu. Lalu ada juga kepemilikan dan kendali penuh. Kepemilikan, kendali penuh atas semua aspek operasional dan keputusan bisnis ada di kendali penuh dari perorangan tersebut. Keuntungan perusahaan perorangan, nih. Yang pertama, kepemilikan penuh, sederhana biaya.
kesederhana biayaannya rendah. Pajak yang lebih sederhana, kepuasan kerja. Ini keuntungannya ya. Nah, di situ ada keuntungan di dalam perusahaan perorangan. Nah, adapun tantangan, di mana ada keuntungan pasti ada tantangannya. Nah, yang pertama keterbatasan modal, pasti ya namanya juga milik sendiri gitu. Terkadang kita meminjam sana sini untuk modal gitu terkadang. Tanggung jawab pribadi. Nah, pemilik bertanggung jawab secara pribadi atas hutangnya juga ya. Kalau kita meminjam, misalkan meminjam modal, maka harus dibayar dan itu menjadi hutang. Lalu keterbatasan sumber daya dan keahlian, artinya di sini terkadang ya semua bisa dikerjakan apa saja gitu kan, hajar yang penting bisa dan yang penting menghasilkan pundi-pundi keuangan gitu. Kerentanan terhadap resiko pribadi, resiko bisnis dapat mempengaruhi kestabilan keuangan pribadi pemilik. Nah, pasti ya, yang namanya berusaha itu pasti ada resiko tentang kestabilan pribadi pemilik. Contohnya kurang modal nih, ya udah jual motor, bisa kurang modal nih, jual handphone, bisa saja kan seperti itu. Lalu ada yang disebut dengan persekutuan perdata. Di sini persekutuan perdata, gitu kan tadi kita membahas badan usaha yang bukan ini ya, yang bukan badan hukum. Sekarang perusahaan perdata, persekutuan perdata. Nah, bahwa persekutuan perdata itu atau disebutnya dengan matchcup. Oke, perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya memasukkan sesuatu inbranch disebutnya. Mengikatkan keduanya itu disebut inbranch. Ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Ini ada di pasal 16-18 KUH Perdata. Lalu persekutuan adalah sesuatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya dalam memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan. Nah, itu adalah yang disebut matched cup. Itu persekutuan perdata. Syarat pendirian matched cup apa itu? Nih, persekutuan dapat didirikan secara lisan maupun tulisan, bahkan secara lisan pun bisa gitu. Persekutuan perdata didirikan berdasarkan kesepakatan di antara para pendiri atau saat yang telah ditentukan berdasarkan anggaran dasar. Tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan asusila, tata susila ya. Tujuannya adalah kepentingan bersama untuk mencari keuntungan. Nah, bahwa persekutuan perdata yaitu bukan badan hukum. Nah, di mana pasalnya? Dasar hukumnya di 1645 BW. BW itu Burgerlijk Wetboek atau hukum kitab undang-undang hukum perdata. Bahwa seorang sekutu mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan berhak secara langsung menagih piutang ke pihak ketiga. Maka disimpulkanlah nih bahwa persekutuan perdata bukan badan hukum sebab tanggung jawabnya tidak terbatas. Begitu. Persekutuan perdata berakhirnya nih apabila yang pertama lampau waktu persekutuan didirikan, musnahnya barang atau telah diselesaikan usaha, itu lenyap Jo. Seorang sekutu meninggal dunia, maka lenyaplah. Namun demikian, tiap sekutu dapat memasukkan pihak ketiga menjadi orang persekutuan tanpa izin sekutu lainnya. Ada yang dinamakan ini, tapi rawan konflik biasanya. Tiba-tiba memasukkan orang saja. Nah, ini di sini ada rawan kekonflikannya ya. Nah, sekarang ciri-ciri persekutuan perdata. Ciri-cirinya yang pertama ada perjanjian antara dua orang atau lebih. Memasukkan sesuatu inbranch yang tadi ya, tujuan membagi keuntungan masing-masing. Sekutu diwajibkan untuk memasukkan uang, barang atau keahliannya. Tentu saja sesuai dengan hal yang disanggupi oleh para sekutunya. Gitu, termasuk keahlian, tenaga, uang di situ wajib ditaati. Lalu
pembagian keuntungan dan kerugian. Artinya di situ ada lagi kesepakatan yang harus disepakati oleh para sekutunya antara keuangan dan kerugiannya apapun itu. Misalkan cara pembagian keuntungan kerugian sebaiknya ditentukan dalam perjanjian pendirian sekutu. Dapat diperjanjikan bahwa seluruh kerugian hanya ditanggung oleh salah satu sekutu saja. Dapat diperjanjikan. Tidak apa-apa kalau misalkan sepakat seperti itu. Jika diatur sebelumnya, maka ditentukan bahwa pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan asas keseimbangan dengan in-break. Jadi harus ditentukan dengan asas keseimbangan juga. Bahwa asas keseimbangan dibagi dengan ketentuan bahwa pemasukan berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atau benda terkecil. Nah, begitu ya. Lalu berakhirnya mazhab atau persekutuan perdata. Yang pertama lewatnya waktu di mana persekutuan yang tadi musnahnya barang, kehendak semata, pengakhiran berdasarkan alasan yang sah. Gitu. Seorang sekutu meninggal sama ya. Sekarang kita masuk ke firma. Ada firma hukum, firma banyak lagi lah. Firma sering digunakan dalam praktik hukum. Jadi teman-teman mungkin taunya yang hukum saja, padahal ada akuntansi, akuntan publik, konsultasi, dan sektor usaha lainnya. Itu adalah firma, bentuk dari firmanya. Karakteristik dari firma tersebut, yang pertama ada kemitraan. Firma adalah kemitraan bisnis di mana dua orang atau lebih mitra bekerja sama dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan bisnis kemitraannya. Bentuk legalnya, firma itu adalah entitas hukum yang memiliki identitas hukum yang terpisah dari para mitranya. Sini. Bahwa keuntungan dan kerugiannya pun bersama. Misalkan saya mendirikan sebuah firma hukum, maka keuntungan dan juga kerugiannya pun ditanggung bersama. Nah, begitu. Sesuai kesepakatan juga. Jadi misalkan saya punya uang, teman saya punya sebuah kantor. Oke, kita sama-sama mendirikan firma hukum, bisa seperti itu. Nah, maka apapun itu harus diperjanjikan, harus diobrolkan dengan jelas di awalnya. Jangan sampai pas pada sesuatu yang di sana ada masalah, ada konflik, itu tidak diselesaikan dan juga mengambang. Nah, jangan sampai seperti itu. Pertanggungjawaban pribadi para mitra biasanya bertanggung jawab pribadi atas hutang dan kewajiban firma. Misalkan firma saya mempunyai hutang ke developer misalkan karena kerjaan tidak beres dan lain sebagainya. Maka para mitra dari firma tersebut adalah bertanggung jawab atas hutang dari firma tersebut. Keuntungannya, sumber daya dan keahlian bergabungan. Nah, gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan dan juga keahlian. Keputusan bersama pasti. Keuntungan pajak. Keuntungan dan rugi, untung dan rugi ini, firma biasanya ditransfer para mitranya dikenakan pajak sebagai pendapatan individu. Enaknya seperti itu. Ya udah nanti bayar pajaknya masing-masing ya gitu. Kontinuitas bisnis, firma mempunyai kontinuitas bisnis yang lebih baik daripada perusahaan perorangan. Artinya ketika kalau misalkan di dalam kami di dalam firma, di dalam law firm itu ada yang disebut dengan retainer. Retainer itu kita memberikan jasa hukum kepada sebuah perusahaan. Artinya di sana ada kesepakatan antara firma hukum dengan perusahaan. Si perusahaan tersebut mempercayakan penanganan hukumnya atau legalnya dari firma hukum kita. Nah, di situ. Tantangan dari firma, tanggung jawab pribadi, pastinya para mitra bertanggung jawab nih pribadi. Potensi konflik, ya, banyak konflik di sini yang dihadirkan oleh firma tersebut. Pasti itu kalau tidak disepakati dari awal itu akan banyaknya konflik dasar yang akan terjadi. Pembagian untung dan rugi, biasanya di sini pembagiannya pengen keuntungan saja, ruginya nggak mau, kebanyakan seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah disepakati oleh kedua belah pihak, ya harus berdiri di atas kesepakatan tersebut.
keterbatasan pertumbuhan firma mungkin terbatas oleh jumlah mitra dan peraturan kemitraan, begitu. Sekarang persekutuan komanditer, teman-teman pasti pernah melihat CV Agung Indah misalkan. CV Berkah Jaya, nah, gitu kan contohnya itu CV atau persekutuan komanditer. Pengertian dari komanditer ini adalah persekutuan beberapa orang sekutu komanditer, persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu. Sekutu komanditer yang menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan perusahaan. Hanya memperoleh keuntungan nih, tanggung jawab terbatas pada pemasukannya. Biasanya firma itu tanggung jawab pada jumlah pemasukannya. Ada dua, sekutu ini ada dua macam. Yang pertama ada sekutu pasif dan sekutu aktif. Gitu. Kalau yang aktif yang menguruskan pengurus dari sekutu tersebut atau komplementer, dan sekutu pasif adalah komanditer. Nah, yang tidak mengurus persekutuan menyerahkan pemasukan in-bring secara bersama-sama untuk memperoleh keuntungan dan kerugian dipikul bersama secara seimbang sesuai dengan pemasukannya. Jadi ada dua, sekutu pasif dan sekutu aktif. Cara mendirikannya. Yang pertama, KUHD mengatur khusus pasal 22 KUHD tentang pendirian firma dapat diberlakukan, ini masih sama ya. Akta pendirian, akta notaris. Nah, gitu. Kalau sekarang sudah diubah mungkin ya. Didaftarkan ke paniteraan pengadilan negeri setempat. Biasanya ini sudah include dengan akta notaris. Di notaris biasanya sudah diincludekan. Kalau sekarang di Kemenkumham, Gitu. Kalau dulu kan di KUHD, kalau sekarang di Kemenkumham, jadi tidak perlu ada surat kepaniteraan dari pengadilan negeri. Dihukum dalam TBN tidak memerlukan pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Jadi kalau sekarang dibalikan lagi, tidak perlu untuk ke pengadilan negeri biasanya. Jenis CV dilihat dari hubungan pihak ketiga. Yang pertama ada CV diam-diam, ada CV dari terang-terangan. Diam-diam pihak ketiga mengetahui sebagai hubungan keluar dengan menggunakan nama FA. Tetapi hubungan ke dalam menggunakan hubungan antara sekutu komanditer dengan sekutu komplementer. Kalau CV terang-terangan, pihak ketiga mengetahui bahwa persekutuan ini merupakan CV KUHD, tidak mengatur secara khusus sebagai berlaku atau aturan firma tersebut. CV adalah firma dengan bentuk khusus. Nah, ada kesatuan ya. CV itu tidak perlu menggunakan nama bersama. Apapun itu CV apa gitu kan, itu tetap ada ya. Lalu ada CV dapat menempatkan sejumlah modal atau barang sebagai harta kekayaan. Sama ya di situ, bahwa hanya sekutu komplementer yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Sekutu komanditer tidak boleh memakai sebagai nama firma tersebut. Begitu. Ini berakhirnya CV. Yang pertama, jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian. Jadi akta pendirian itu sudah disepakati. Misalkan CV ini berdiri hanya 10 tahun, hanya 5 tahun, maka di aktanya pun harus sesuai juga. Sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu. Akibat perubahan akta pendirian, pembubaran CV, gitu. Dengan hal yang lainnya. Begitu teman-teman, jadi bahasan kita ada beberapa. Yang pertama tadi kita tentang yang dinamakan badan usaha yang tidak berbadan hukum, diantaranya ada perusahaan perorangan, lalu ada juga yang dinamakan dengan ada yang dinamakan dengan persekutuan perdata, lalu ada juga firma. Nah, ini ada firma, dan juga yang terakhir ada CV atau persekutuan komanditer. Terima kasih teman-teman semua atas
apa ya namanya, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas teman-teman bersedia untuk mendengarkan, bersedia untuk melihat sebuah video tersebut. Nah, untuk pertemuan di minggu depan insya Allah kita bertemu lagi di Selasa depan. Mudah-mudahan tidak ada acara lagi gitu ya teman-teman. Dan semoga teman-teman semua di sini merasa kurang atas apa yang saya sampaikan karena berdasarkan kekurangan-kekurangannya teman-teman untuk saya memantik teman-teman untuk mencari referensi, mencari keilmuan yang lebih dari sekarang gitu. Nanti di akhir video saya akan menyertakan teman-teman membuat tugas ya akan hal ini. Nanti menyusul itu tugasnya teman-teman semua ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan teman-teman diberikan sehat selalu dan sukses selalu. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.